Oke guys, pertama-tama mari kita buka dan kendorkan baut roda sebelah kiri, tempat dimana terjadi masalah pada unit kendaraan ini. Kata customer, ban belakang sebelah kiri ini sering terjadi selip, terkadang-kadang pada saat maju, dan juga terkadang-kadang juga pada saat dari rem parkir ditarik terus diturunkan lalu jalan, kadang lengket. Mari kita cari penyebabnya, dan penyebabnya ternyata per ini guys kendor. Per ini tidak boleh kendor, karena kalau dia kendor pada saat maju, kampas rem akan naik ke atas dan mengunci trombol sehingga terjadi slip dan terjadi pengereman mendadak. Maka dari itu, per inilah menjadi penyebab utamanya rem tiba-tiba mengunci karena ini kendor. Jadi apabila tidak mau diganti, dan pastikan per tersebut masih layak untuk dipakai. Kalau pernya masih layak, tidak ada yang keropos, boleh kita bengkokkan ujung per pengait dari kampas rem satu ke kampas rem lainnya sehingga menjadi kencang dan tertarik, sehingga kepadatan pada kampas rem tersebut menjadi lebih padat, tidak ada selah maju mundur seperti ini. Mari kita lihat dan saksikan cara mudah mengatasi penguncian rem bagian belakang pada unit Grand Max secara tiba-tiba. Permasalahannya relatif banyak permasalahan, dan biasanya memang terjadi pada rem belakang, dan penyebab utama yang sering terjadi adalah per ini kendor, per kecil bagian bawah. Terkadang juga per paku rem yang mengunci sepatu rem tersebut juga kadang kendor. Kadang ring bulat pengunci paku rem tersebut kadang sudah lobok. Dan pastikan semuanya baik, baru pasang kembali nanti apabila per ini sudah diservis atau sudah disetel menjadi kencang. Apabila sudah dibengkokkan, mari pasang pernya ke sepatu rem, dan pastikan pada saat memasang ke sepatu rem lainnya itu kencang seperti ini guys. Dan pastikan kunci rapat-rapat per yang kita bengkokkan tadi agar tidak terjadi lepas dan menyebabkan akibat fatal pada pengemudi dan pengemudi lainnya. Oke, apabila sudah selesai dan dipastikan semua baik dan kencang, mari setel bagian penyetel rem ini agar rem parkir bisa berfungsi dengan baik. Apabila trommel terpasang, setel saja dari belakang seperti ini, dan pastikan pada saat memasang trommel itu tidak selip dan tidak keset guys. Pastikan pada saat penyetelan, pas trommel dibuka, pastikan trommel masuk dengan mudah dan tidak dipaksa dengan palu atau pukul besi. Bersihkan, semprot pakai kompresor apabila tidak terlalu kotor, dan apabila kotor cucilah dengan air sabun dan bilas dengan air bersih, lalu semprot kembali dengan kompresor tekanan guys. Pastikan pada saat memasang putar dulu trombol sehingga menjadi lancar, dan tarik rem parkir. Pastikan posisi rem parkir tidak terlalu tinggi agar pengereman rem parkir itu menjadi lebih pakem guys. Lalu cek pas pada saat rem parkir ditarik, cek trommel apakah memang mengunci dengan baik.
Kalau sudah dipastikan rem trombol mengunci dengan baik, lepas kembali rem parkir apakah dia lengket atau lancar guys. Kalau dia lancar, silakan bersihkan, semprot kembali, lalu pasangkan bannya guys. Jangan lupa pasang penutup setelan rem belakang agar tidak masuk lumpur dan debu, sehingga menyebabkan kampas rem mudah habis dan permukaan trombol haus bergaris. Kalau permukaan trombolnya bergaris, pada saat pengereman itu akan bunyi guys, mengganggu telinga pengemudi dan penumpang kita guys. Pasang kembali baut roda, pastikan semua baut roda kencang, dan jangan lupa guys, tips memasang baut roda ini, apabila keras dan kesat, jangan gunakan oli atau gemuk untuk melancarkannya guys. Kalau kita gunakan gemuk dan oli, pada saat ban panas, gemuk itu akan mencair dan baut roda bisa menjadi kendor sendiri guys, fatal akibatnya. Mending kalau dia kesat, ambillah sikat kawat yang halus, lalu bersihkan pakai air sabun, dan pastikan pada saat memutar mur itu lancar, tidak kesat. Dan jangan lupa setelah itu jelaskan ke konsumen apa kerusakan dan apa kendala dari penyebab rem mengunci, agar konsumen bisa mengerti dan jelas apa penyebab kerusakan pada unit yang dia miliki. Dan pastikan diketok sampai rapat pemasangan baut roda, jangan asal pasang. Kalau kendor pada saat memasang, pas diturunkan dongkrak, bautnya akan molor dan bisa putus guys. Rapatkan dulu dan turunkan dongkraknya. Oke, apabila pemasangan sudah dipastikan baik dan selesai, pastikan finishingnya juga harus benar guys. Cek kembali baut roda pada saat penurunan dongkrak. Baut roda ini menjadi pekerjaan yang fatal apabila tidak dilakukan dengan teliti. Lakukan penyilangan pada pengencangan baut roda agar pengencangan tersebut menjadi rata guys. Pastikan memang benar-benar kencang guys, supaya tidak menjadi kefatalan pada konsumen, pemilik mobil, dan pengendara lain. Pastikan berulang-ulang seluruh baut roda kencang. Hal sepele tapi nyawa taruhannya guys. Taruhan nyawa buat pemilik mobil, taruhan nama baik buat pemilik bengkel. Maka dari itu harus kompak, pekerja bengkel dan bengkel itu harus komunikasi dengan baik agar tidak menjadi miskomunikasi sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik mobil dan pemilik bengkel. Setelah itu, apabila sudah dipastikan selesai, finishing paling akhir itu adalah pengetesan guys. Jangan lupa dibiasakan apabila telah memperbaiki unit mobil orang, pastikan dengan kita mengetes drive. Test drive dulu terlebih dahulu. Apabila dipastikan sudah baik semua, baru serahkan kunci ke konsumen. Dan satu lagi guys, notanya juga serahkan ke konsumen dan pastikan kepada mereka bahwa unit yang habis dikerjakan ini aman dan jangan gelisah. Oke, dan pastikan kepada mereka agar lebih yakin, kasih garansi pemasangan guys sesuai prosedur
dan sesuai SOP kerja kita. Mari kita tes pengerjaannya, apakah kerusakan tersebut tepat dan tidak ada kerusakan lain. Setelah aman, baru serahkan ke konsumen dan pastikan kepada mereka apabila ada kendala lagi jangan pergi ke bengkel lain dulu, suruh ngecek dulu guys. Oke, ini pengetesan telah selesai. Video sengaja di skip agar tidak memakan waktu durasi guys. Ini sepertinya mobil sudah datang. Oke, sepertinya tidak ada kendala lagi guys. Mari tolong buat para penonton diperhatikan betul-betul pada saat menganalisa pekerjaan. Bengkel mobil akan menjadi baik, namanya akan menjadi tinggi apabila suatu kerusakan bisa dianalisa dengan tepat. Jangan sampai meleset. Kalau meleset, yang rugi konsumen dan konsumen akan kecewa. Terima kasih guys.